Percaya bahwa Tuhan sampai hari ini Dia setia dalam hidup kita, saudara. Untuk itu mari kita tidak henti-hentinya menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau setia, Kau mulia. Amin. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kaulah segalanya Tuhan, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Terima kasih Kau setia, Bapa Kau setia. Mari sekali kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, Bapa Kau setia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari Kaulah segalanya. Terima kasih tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Setiamu, Kau menyediakan. Kau setia, Dia Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Amin. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang setia. Kesetiaan, bukti kesetiaan-Mu kami boleh ada sampai saat pagi hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, karena Engkau Allah yang setia menyertai kami, karena Engkau Allah yang setia memelihara setiap kehidupan kami, karena Engkau Allah yang setia masih memberikan kami nafas hidup, kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami terus membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa apa-apa di luar Engkau Tuhan. Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu Tuhan. Kami perlu pribadi-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, karena Engkau adalah firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus Kristus, manusia yang sempurna itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi penerang dalam perjalanan hidup kami, dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun juga itu, mau mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan mau mencuri benih firman dalam kehidupan kami, semua pekerjaan-pekerjaan dan kuasa-kuasa itu kami usir, kami hancurkan dia, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus kiranya mengurapi kami semua. Roh Kudus menguasai sepenuhnya, berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saya bersama istri dan keluarga menyampaikan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan di pagi hari yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema terperangkap dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, terperangkap dengan hal-hal yang tidak penting. Ya. Nah, aktivitas kita, aktivitas manusia, ya, sebagian besar dilakukan dengan hasil yang tidak produktif. Ya. Ya, ini. Ya, lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak penting. Banyak waktu terbuang, banyak waktu yang sia-sia. Ya. Nah, riset menemukan, ya, produktivitas pekerja kantoran. Nah, ini riset ini, ya, bahwa pekerja kantoran itu hanya berkisar 2,5 jam sampai 3 jam. Waktunya itu digunakan dengan produktif. Ya. Jadi pekerja kantoran dengan waktu lebih kurang ya minimal 8 jam kerja, ya ternyata hanya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Waktu itu digunakan dengan produktif. Ya. Bagaimana dengan yang bukan pekerja kantoran, yang jelas-jelas pekerjaannya ada di depan meja, di depan mata? Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya. Bagaimana dengan kita yang bekerja sendiri, yang bekerja di rumah? Ya. Bagaimana dengan anak-anak muda yang katanya sibuk belajar, sibuk sekolah, sibuk kuliah? Tapi mari, berapa banyak waktu itu yang kita gunakan dengan produktif? Ya, banyak yang terjebak, terperangkap dengan perkara-perkara yang tidak penting. Tidak penting. 2026, ya, kalau engkau mau lebih baik, lebih maju, mari dilihat mana yang penting, mana yang tidak penting. Jangan kita habiskan kehidupan kita, waktu kita, energi kita untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ya, puji nama Tuhan. Dan mari
kita akan membaca nats pembacaan kita pagi hari ini di dalam suratan 1 Korintus 7, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Nah, bersunat tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting adalah mentaati firman Allah, mentaati hukum-hukum Allah. Kita tahu orang Yahudi, bangsa Israel adalah bangsa yang bersunat. Ya. Nah, dan menjadi suatu persoalan bersunat atau tidak bersunat itu terjadi ya pada waktu itu, ya. Orang-orang non-Yahudi, orang-orang tidak bersunat pada waktu itu juga percaya Yesus, juga menerima Yesus. Nah, ini jadi persoalan. Bagi orang Yahudi ini menjadi persoalan. Karena bagi mereka keselamatan hanya bagi bangsa Yahudi. Nah, sekarang orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat, sekarang menerima Yesus. Maka muncullah perdebatan dan perdebatan. Perdebatan tentang hal bersunat, hal tidak bersunat. Dan ini perdebatan yang tidak penting. Persoalan yang tidak penting. Alkitab mencatat ya dalam Kisah Para Rasul bagaimana rasul-rasul sibuk berdebat. Beberapa kali terjadi perdebatan soal bersunat dan tidak bersunat. Mari kita lihat dulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Mulai ayat yang pertama ya, kita ini panjang tapi kita baca beberapa ayat saja. Kisah 11 kita baca lebih dulu ayat 1 sampai 4. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Nah, bangsa-bangsa lain itu siapa? Itulah bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Itulah bangsa-bangsa non-Yahudi. Sekarang ternyata mereka juga menerima firman. Mereka percaya kepada Yesus. Terus Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. nah, sekarang mulai terjadi persoalan. Orang Yahudi, orang yang bersunat mulai beda pendapat. Terus Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan ya, mereka. terus ayat 4. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya. Ya, terima kasih. Sampai situ kita lompat, kita baca ayat 17 dan 18. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jika Allah memberikan karunia kepada mereka yang tidak bersunat sama seperti kita orang Yahudi yang bersunat, terus bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? bagaimana kita mau mencegah Tuhan? Ya, enggak bisa. Ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Nah, ini perdebatan pertama terjadi kepada rasul-rasul. Ya, hal bersunat, hal tidak bersunat. Ya, dan perdebatan ini belum selesai, persoalan ini belum selesai. Ya. Soal bersunat tidak bersunat masih berlanjut dalam pasal yang ke-15. Coba baca Kisah 15. Kita baca ayat 1 dan 2. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 2 lebih dulu. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, muncul lagi kan? Kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat. Nah, ini sudah mulai. Sekarang ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan. Oh, Paulus dan Barnabas menentang itu. Ya, menentang soal harus bersunat, ya, terus dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan
supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Karena Paulus dan Barnabas menentang dan tidak ada jalan keluar, ya, tidak ada solusi, akhirnya dia putuskan apa? Supaya pergi ke Yerusalem, ya, untuk apa? Untuk membicarakan dengan tua-tua yang di Yerusalem. Nah, kembali lagi mau diperdebatkan, ya, kita lompat ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Iya, ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Orang-orang yang tidak bersunat itu yang percaya kepada firman, yang menerima Yesus, mereka harus disunat. Nah, coba, harus dipaksakan. Terus ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua. Ya, mereka harus bersidang lagi terus untuk membicarakan soal itu. Ya, harus dibicarakan lagi. Tadi sudah dibicarakan, sekarang dibicarakan lagi. Ya, kita lompat ayat yang ke-19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jangan bikin kesulitan, jangan mempersulit bangsa-bangsa lain yang menerima Yesus, yang percaya kepada Tuhan. Jangan mempersulit keadaan dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, jangan mempersulit. Ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik oleh dan dari darah. Ya, terima kasih. Jadi yang diperdebatkan, yang diributkan di sini itu soal bersunat tidak bersunat. Itulah sunat secara jasmani, sunat menurut adat istiadat. Mereka terperangkap, terjebak dalam soal bersunat tidak bersunat, yang dalam Korintus tadi katakan itu tidak penting, terjebak dengan persoalan yang tidak penting, soal adat istiadat yang mengatakan harus bersunat. Ya, bahkan ya dikatakan ayat 19 tadi, ya, tidak boleh menimbulkan kesulitan dalam hal itu. Ya, jadi yang diperdebatkan hal tidak penting, jangan mempersulit orang lain. Seringkali kita terlibat perdebatan, keributan, hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Semakin berdebat, semakin diributkan dengan hal-hal yang tidak penting, itu semakin mempersulit orang lain. Ya, terkadang suami istri berdebat, ribut. Sebenarnya kalau ditelusuri, hal tidak penting yang diperdebatkan, hal yang tidak produktif, ya, itu yang sibuk diperdebatkan, itu yang sibuk dikerjakan, itu yang sibuk ya dipikirkan. Jangan kita mempersulit, menimbulkan kesulitan untuk hal-hal yang tidak penting. Bahkan ayat 20 tadi dikatakan, ya, mereka berdebat untuk hal-hal yang ya, bukan menyangkut keselamatan, tapi ayat 20 katakan apa? Ya, yang penting itu soal keselamatan, bukan soal hal bukan hal adat istiadat. Ya, ayat 20, tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri. Nah, ini yang penting, bukan soal mereka harus bersunat atau tidak bersunat. Yang lebih penting tulis surat kepada mereka. Ya. Supaya apa? Supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah tercemar oleh berhala. Jauhkan diri dari berhala. Itu yang penting. Jangan ada persekutuan dengan berhala. Makanan yang tercemar berhala itu bicara soal persekutuan dengan berhala. Ya, itu. Jangan kita ada persekutuan dengan berhala. Ya, itu yang penting. Ya, kemudian jauhkan diri dari percabulan. Nah, ini yang penting.
percabulan. Percabulan. Apa itu percabulan? Ya, salah satu bentuk percabulan, kalau saudara baca undang-undang tentang pornografi, ya, salah satu percabulan itulah pornografi. Ya, hati-hati, jangan sampai ada yang terjebak dengan pornografi. Ya, engkau akan kehilangan keselamatan. Pornografi itu merusak. Kalau saudara baca, banyak literatur, banyak referensi menyampaikan pornografi itu merusak keluarga, ya, merusak apa? Merusak otak, pikiran, ya, itu kecemaran, ya, percabulan. Hati-hati, zaman akhir sekarang begitu mudah untuk mengakses hal-hal yang tidak suci, hal-hal yang tidak kudus. Begitu mudah mengakses pornografi, begitu mudah untuk mengakses hal-hal yang sifatnya percabulan. Hal-hal itu merusak karakter, merusak pikiran, merusak jaringan otak. Saudara bisa, ya, kalau saudara tidak percaya, saudara nanti bisa ketemu, kita cari sama-sama referensinya, banyak sekali. Anak-anak muda, kalau engkau tidak mau hidupmu rusak, kalau engkau tidak mau masa depanmu rusak, jauhkan diri dari percabulan. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Ya. Apalagi dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Ya, jauhkan diri. Jangan kita makan darah. Ada di sini yang masih suka makan darah. Ya, jangan ya. Nah, ini. Mendingan kita fokus kepada perkara-perkara yang penting, bukan kepada perkara-perkara yang tidak penting. Ya. Nah, kita kembali ke nas pembacaan kita dalam 1 Korintus 7 ayat 19. Mari, saya minta tolong dibaca kembali 1 Korintus 7 ayat yang ke-19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Ya, enggak penting itu soal sunat. Ya, terus. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Yang penting itu taat kepada Tuhan, taat kepada firman. Ya, ini. Jadi dalam nats ini itu ada dua hal. Yang pertama, hal yang tidak penting. Hal yang tidak penting itulah sunat secara jasmani, itu tidak penting. Ya. Mengapa? Karena sunat tadi kita sudah baca dalam Kisah Para Rasul. Sunat itu dikaitkan dengan tradisi. Iya. Itu. Tidak ada hubungan dengan keselamatan. Ya, tidak penting. Hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang sifatnya lahiriah, ya, itu tidak penting dibandingkan dengan keselamatan. Itu. Nah, jadi untuk hal-hal yang tidak menentukan keselamatan, mari kita harus bisa bedakan. Jangan kita lebih sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting. Ya, lebih sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Jangan kita lebih sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Mengabaikan soal keselamatan. Mengabaikan soal rohani, lebih sibuk dengan hal-hal yang lahir, ya, mengabaikan yang rohani. Nah, seringkali manusia kita mempersulit diri kita dengan hal-hal yang tidak penting. Iya, seringkali kita menyibukkan diri kita, mempersulit diri kita dengan kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Ya. Mari kita lihat beberapa yang dicatat oleh Alkitab. Terlalu menyibukkan, bahkan mempersulit diri dengan hal-hal yang tidak penting, menyusahkan diri. Ya. Kita baca yang pertama dalam suratan 1 Timotius pasal 6. Suratan 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, di sini jelas kita baca. Bukan tidak boleh kaya. Bukan. Alkitab mencatat banyak orang-orang kaya di Alkitab. Anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan di Alkitab. Bahkan sangat kaya. Ayub sangat kaya, Abraham sangat kaya, Daud, Salomo sangat kaya. Ya. Tapi dalam 1 Timotius 6 ini bukan hanya sekedar kaya, tapi dia ingin, bukan hanya sekedar ingin. Ya, perhatikan, bukan hanya sekedar ingin, tapi dia mengejar kekayaan dengan mengabaikan keselamatan. Ini mengejar kekayaan dengan mengabaikan keselamatan. Di sini dengan jelas, dia sampai terjatuh dalam berbagai pencobaan. Ini mengejar kekayaan dengan mengabaikan keselamatan. Ya, terjatuh dalam pencobaan, sampai ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Apa itu? Mengabaikan keselamatan. Ya, boleh kaya, tapi jangan kita mengabaikan keselamatan. Keselamatan itu lebih penting, keselamatan itu yang paling penting. Ini mereka yang ingin kaya, bukannya sekedar mau kaya, bukan hanya sekedar ingin, tapi sungguh-sungguh mengabaikan keselamatan. Seperti kalau orang bekerja dan mengabaikan yang namanya safety. Ya, orang bekerja mengabaikan yang namanya safety. Coba, kalau orang kerja proyek, kalau orang kerja di pertambangan, kalau orang kerja di pabrik, orang kerja di pergudangan, itu ada yang namanya sistem kerja safety. Ya, saudara bisa lihat, ya, mereka harus pakai apa? Topi, helm, harus safety namanya. Sepatunya khusus, itu kan? Nggak boleh pakai sandal, sepatunya saja khusus, bajunya juga khusus. Ya, kalau panjat-panjat, dia harus punya tali pengaman. Kan gitu. Itu namanya kerja dengan safety. Saudara bayangkan, kalau orang bekerja tapi mengabaikan yang namanya safety, mengabaikan yang namanya keselamatan, bekerja untuk apa? Untuk dapat penghasilan, untuk dapat gaji, untuk dapat uang. Tapi kalau engkau hanya bekerja mengabaikan safety, kemudian celaka, meninggal, saudara bisa nikmatikah uangnya? Saudara bisa nikmatikah penghasilannya? Nggak bisa. Ya. Nah, di sini orang mengejar kekayaan dengan mengabaikan keselamatan. Ya. Dengan mengabaikan keselamatan. Untuk apa? Begitu mendapat hasilnya, pada akhirnya engkau binasa. Dalam Injil Matius 16 ayat 26 di sana jelas dikatakan. Coba baca Matius 16 ayat 26. Injil Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa guna engkau memperoleh kekayaan yang banyak, bahkan seluruh dunia sekalipun? Terus. Tetapi kehilangan nyawanya. Tapi engkau binasa. Apa guna engkau kerja mendapat gaji yang besar, tapi engkau celaka, jatuh dari tempat tinggi karena tidak bekerja dengan safety. Terus. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apakah yang engkau dapat itu bisa menggantikan nyawa? Ya, terima kasih. Di sini kita harus pahami, membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Jangan kita terjebak dengan perkara-perkara yang tidak penting. Ya.
Nah, jadi mari, ya, ini sampai menyusahkan diri, ya, sampai jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa nak menyusahkan diri itu? Mati-matian, ya. Padahal akhirnya tidak bisa menikmati karena tidak safety. Sesibuk apapun, ya, sesibuk apapun engkau, jangan lupakan safety. Sesibuk apapun engkau, jangan lupakan keselamatan. Sesibuk apapun engkau, jangan lupakan ibadah dan pelayanan. Sesibuk apapun engkau, jangan lupakan melakukan firman. Itu yang penting. Itu yang penting untuk keselamatan kita. Ya. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Ya. Ada lagi di dalam Alkitab, ya. Manusia yang tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting, ya. Manusia mempersulit diri dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, coba. Ya, kita baca dalam Injil Lukas pasal 10. Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Injil Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, Marta sibuk kerja. Iya, luar biasa, ya, sibuk dia. Ya, jadi pertanyaan, apakah kesibukannya ini penting atau tidak? Kita baca lebih lanjut. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, suruh dia membantu aku. Di pandangan Marta, apa yang aku sibukkan ini penting, Tuhan. Ya, penting. Tapi bagaimana di pandangan Tuhan? Baca ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Nah, malah Tuhan bilang, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau menyusahkan diri dengan kesibukanmu. Tidak penting itu. Ya. Engkau terlalu menyusahkan diri dengan kesibukanmu, dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini yang perlu, satu yang perlu, hanya satu yang penting. Yang engkau lakukan itu tidak penting. Ini yang penting, apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria ada di mana? Maria ada di kaki Yesus. Terima kasih. Itu yang penting. Marta begitu sibuk. Tuhan katakan, engkau menyusahkan diri dengan kesibukan yang tidak penting. Hanya satu yang perlu, satu yang penting. Ini seperti Maria. Ini tidak akan diambil daripadanya. Dia berada di kaki Yesus, mendengarkan Yesus berbicara. Iya. Jadi ini, Maria telah memilih yang penting, memilih kesibukan berada di kaki Tuhan. Iya. Marta memilih yang tidak penting, menyusahkan diri dengan perkara yang di pandangan mata Tuhan tidak penting. Dan di pandangan Tuhan, masalah apa yang dikerjakan yang tidak penting itu dikatakan engkau khawatir. Ya, hal yang tidak penting. Seringkali kita terlalu khawatir dengan hal yang tidak penting. Ya, ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Terlalu khawatir dengan perkara yang tidak penting. Nah, ini yang dilakukan oleh Marta. Ya, coba. Apa yang sedang saudara khawatirkan di hari-hari ini? Ya. Coba. Kalau engkau mementingkan Tuhan, kekhawatiranmu diatasi oleh Tuhan. Mengapa orang khawatir? Mengapa? Karena dia
merasa dia tidak mampu. Dia khawatir karena dia merasa dia takut gagal, dia merasa dia tidak bisa. Ya. Artinya apa? Dia mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dia mengandalkan kemampuan dia sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya engkau khawatir. Ya. Yang penting apa? Andalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Apa yang engkau khawatirkan, Tuhan sanggup atasi. Jangan kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang membuat kita khawatir. Itu tandanya engkau tidak berada di kaki Tuhan. Maria ada di kaki Tuhan. Apakah dia khawatir? Tidak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Maria, karena dia berada di kaki Tuhan. Marta sibuk ke sana kemari, hidupnya khawatir. Coba kalau engkau dikuasai kekhawatiran, engkau harus lihat, barangkali engkau terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting. Engkau tidak sibuk dengan Tuhan. Siapa manusia yang tidak dikuasai kekhawatiran? Bisa, semua bisa dikuasai kekhawatiran. Tapi menjadi tolak ukur bagi saya dan saudara, ketika engkau mulai khawatir, coba engkau periksa. Mungkin engkau tidak sibuk dengan Tuhan. Engkau terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri. Engkau merasa engkau mampu, engkau merasa engkau bisa, engkau merasa engkau kuat. Ya. Semakin engkau melakukan itu, semakin engkau sibuk dengan hal itu, semakin khawatir, semakin khawatir. Kita harus tahu membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Kalau engkau tahu apa yang penting, engkau tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Ya. Nah, ini ya. Jadi jangan kita khawatir tentang apapun juga. Jangan. Ya. Ketika Maria ada di kaki Tuhan, tidak khawatir dia. Baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Suratan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tidak usah khawatir tentang apapun juga. Terus, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan Ya. syukur. ini sikap Maria. Dia ada di kaki Tuhan. Tidak perlu khawatir. Ya. Tidak perlu disusahkan diri dengan banyak perkara. Perkara-perkara yang tidak penting. Ya. Nah, puji Tuhan. Jadi mari kita akan lihat lebih lanjut. Ya. Kita kembali ke nats pembacaan kita dalam 1 Korintus 7 ayat 14. Ya. Jadi bersunat tidak bersunat itu tidak penting. Soal sunat tidak penting, itu soal sunat. Yang penting ialah apa? Mentaati hukum Allah. Bagian yang kedua dalam nats ini adalah yang penting. Ada hal yang penting, mentaati hukum Allah. Ya, mentaati hukum Allah. Ya. Coba baca kembali. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Iya. Sunat itu lahiriah, sunat jasmani. Ya. Itu tidak penting dalam soal keselamatan. Tidak penting. Ya. Ya mungkin kalau di luar soal keselamatan dikatakan, oh sunat itu penting untuk kesehatan lah, untuk inilah, untuk itu. Ya terserah, ya silahkan saja. Tapi Alkitab menulis, kalau soal keselamatan itu tidak penting. Tidak penting. Ya. Yang penting melakukan hukum Allah. Perkara-perkara yang sifatnya lahiriah jasmani. Ya. Sunat menurut adat istiadat. Tidak penting. Tidak membawa keselamatan. Ya. Yang penting mentaati hukum Allah, mentaati firman Allah. Apa ini? Sunat dikaitkan dengan mentaati hukum Allah. Ya. Mentaati hukum Allah itulah sunat rohani.
Sunat jasmani tidak penting. Yang penting adalah sunat rohani. Sunat rohani itulah soal keselamatan. Ya, itu yang menentukan keselamatan. Itu sunat rohani. Baca suratan Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat yang ke 28 dan 29. Suratan Roma pasal 2 ayat yang ke-28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Nah, ini yang dimaksud bukan sunat lahiriah, yang dimaksud Yahudi bukan Yahudi secara lahiriah, tapi yang dimaksud sunat itulah sunat rohani. Yang dimaksud Yahudi itulah Yahudi secara rohani. Saya dan saudara adalah orang-orang Israel, keturunan Abraham, melalui penebusan oleh salib Tuhan. Kita dijadikan keturunan Abraham. Ya, orang Yahudi secara rohani. Ya, ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani. Nah, ini yang penting, sunat rohani. Apa itu sunat rohani? Itulah sunat hati. Hati kita harus disunat. Apakah hati saudara sudah disunat? Iya. Coba baca, selesaikan. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Iya, terus. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, hati harus disunat. Sunat itu memotong, ya, membuang kedagingan, itu sunat. Ya. Dagingnya dibuang. Mengapa hati harus disunat? Karena hati ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan keinginan-keinginan daging yang harus dipotong, yang harus dibuang. Itu sebabnya hati perlu disunat. Baca ya, Markus pasal 7. Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal 7, baca mulai ayat yang ke-21. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang. Nah ini, dari hati manusia, Timbul. hati manusia yang harus disunat itu, ya, karena hati manusia sumber segala keinginan daging, sumber segala perbuatan dosa. Terus Timbul segala pikiran jahat. nah, ini dari hati mulai ada. Terus Percabulan, pencurian, ya, pencurian, pembunuhan, sebentar. Ini di hati manusia ada ini. Ini yang harus disunat, dipotong dan dibuang. Ya, pikiran jahat. Ya, pikiran yang jahat. Oh, harus dibuang jauh-jauh. Ya, percabulan. Tadi saya sudah singgung di awal. Pornografi. Potong, buang jauh-jauh. Ya. Itu akan membuat engkau binasa, kehilangan nyawa selama-lamanya. Ya. Pencurian, pembunuhan. Ya, apa ini pembunuhan? Pembunuhan itu, ya, itu juga bicara soal kebencian. Siapa yang membenci itu sama dengan membunuh. Yang tidak bisa mengampuni, ini harus dibuang. Ya, sebenarnya kalau kita mengampuni, memaafkan orang, itu keuntungannya bukan untuk orang itu. Ya, kita mengampuni, memaafkan orang, itu keuntungannya untuk diri kita. Kita terbebas dari apa? Ya, terbebas dari sakit hati, terbebas dari kepahitan. Ya, terbebas dari curiga, terbebas dari tekanan-tekanan. Ya, lihat orang yang kita benci, yang tidak bisa kita ampuni, melakukan sesuatu.
Ya, meskipun yang dilakukan benar, ya, tetap tidak enak di orang yang membenci itu. Kan gitu. Jadi mengampuni itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan orang lain. Mengampuni itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang lain. Mengampuni itu untuk keuntungan kita, bukan orang lain yang diuntungkan. Bukan. Ya. Nah, ini harus dipotong, dibuang terus. Perzinahan, keserakahan, Ya, perzinahan, ya, hidup yang tidak suci, hidup yang tidak kudus, perbuatan-perbuatan daging yang tidak kudus, ya, keserakahan ini egois, suka mementingkan diri sendiri, semua dia saja, kalau perlu orang lain tidak usah apa-apa, dia saja, ya, terus kejahatan, kelicikan, ya, hawa nafsu, terus iri hati, iri hati, ya, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, ya, terus hujat, kesombongan, sombong, wah, jangan ada kesombongan. Malaikat saja yang sombong Tuhan buang, apalagi kita manusia mau sombong. Apalagi kita manusia mau tinggi hati, apa yang mau kita banggakan, mau tinggikan? Ya, Alkitab mencatat malaikat saja sombong, Tuhan buang. Jangan kita sombong, jangan kita tinggi hati. Ya, terus kebebalan, ya, terus semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini yang dari dalam hati, ya. Ini yang harus dipotong, harus disunat, ya, membuang segala keinginan kedagingan, ya. Ini kalau hati kita sudah disunat, untuk apa? Untuk apa kita harus mengalami sunat hati? Untuk apa kita mengalami sunat rohani? Untuk apa? Ya. Apa tujuannya Tuhan? Ya. Selain memang supaya kita tidak kehilangan keselamatan, supaya kita sungguh-sungguh diselamatkan, tapi selain itu coba kita baca dalam kitab Ulangan pasal 30. Ya, saya menunjukkan sesuai apa yang ditulis oleh Alkitab, supaya jangan sampai saudara menganggap oh saya bicara menurut perkiraan pikiran saya. Ya, Ulangan pasal 30 ayat yang ke-6. Ulangan 30 ayat yang ke-6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Nah, Tuhan akan menyunat apa yang disunat? Hati yang disunat. Terus, dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ini mengapa hati kita harus disunat? Dibuang segala hal-hal yang jahat tadi, supaya hati kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, masih dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kudus, tidak suci, engkau tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Tidak pernah bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Itu sebabnya Ulangan mengatakan harus disunat itu hati, supaya kita bisa mengasihi Allah, bisa mengasihi Tuhan dengan benar, dengan hati kita. Ini bukan hanya mengasihi dengan mulut, ya. Berapa banyak orang yang mengatakan dengan mulutnya aku mengasihi Tuhan, ya, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi perbuatannya jahat, ya, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kejahatan. Tidak mungkin hatinya mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Mulut boleh berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, iya, tapi kalau hatinya
masih dipenuhi dengan kejahatan, hatinya belum disunat, dia tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bahkan dengan segenap jiwa. Ya. Jadi mari, ya, sunat hati supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Itu yang penting. Hati yang mengasihi Tuhan itu kehidupan yang memiliki kekuatan untuk melakukan firman. Tuhan katakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Orang yang hatinya mengasihi Tuhan, maka dia akan mampu melakukan firman Tuhan. Sunat bersunat tidak penting, yang penting adalah melakukan firman. Dan orang yang melakukan firman, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, itulah orang yang hatinya sudah disunat. Ya. Nah, kita lihat rangkaiannya. Ya. Kita lihat semua rangkaian ini. Ya. Jadi mari, secara rohani kita harus tahu apa yang penting. Ya, tapi secara jasmani dalam kehidupan kita juga di 2026, ya, jangan kita buang-buang waktu dengan perkara yang tidak penting. Ya, jangan foya-foya, ya, bermalas-malasan, ya, akhirnya terbawa rohaninya juga bermalas-malasan. Ya, hal-hal yang tidak penting, yang membelenggu, yang mengikat, yang menjadi perangkap. Biar kita pahami dan kita mengerti agar hidup kita di 2026 ke depan ini sungguh-sungguh hidup yang produktif. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Biar kita mau datang kepada Tuhan, baik secara jasmani, hal-hal lahiriah maupun hal-hal rohani. Kita harus belajar berubah untuk memandang kepada hal-hal yang penting. Kita nyanyikan satu pujian, seperti wanita mengurapimu sampai akhir ku menutup mata. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Dari awal kita nyanyi, saya jemput sidang jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Seperti wanita, oh haleluya, seperti Maria berada di kaki Tuhan. Haleluya, bebas dari kekhawatiran. Dia tahu mana yang penting. Marta menyibukkan diri, menyusahkan diri, bahkan sampai khawatir dengan hal-hal yang tidak penting. Haleluya, haleluya. Kita tetap setia berada di kaki Tuhan. Kita belajar setia dengan hal-hal yang penting. Oh, amin. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Dari awal seperti wanita. Amin, haleluya.
Haleluya. Kalau engkau berada di kaki Tuhan, engkau tahu apa yang penting. Engkau akan bebas dari kekhawatiran. Haleluya. Yesus, engkau memiliki tempat yang tidak akan diambil. Tempat keselamatan. Haleluya. Engkau berada di tempat yang tepat. Engkau berada di tempat yang safety. Oh, haleluya. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk seperti wanita. Mari, para wanita saja yang menyanyi pujian ini. Kita para pria, mari kita melihat keadaan kita. Berapa banyak waktu kita gunakan untuk hal-hal yang penting. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk yang bermanfaat. Jangan kita ribut dengan hal-hal yang tidak penting. Sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Oh, haleluya Tuhan. Kekuatanmu terbatas. Kekuatan Marta terbatas. Akhirnya dia tertekan sendiri, stres sendiri, khawatir sendiri. Semua menyanyi dari awal seperti wanita. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Biar kami mau belajar Tuhan, untuk tidak terperangkap dengan hal-hal yang tidak penting. Terperangkap dengan hal-hal lahiriah yang membuat kami jauh dari Tuhan. Menutup mata, ku tetap setia, amin, menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota. Oh, haleluya, haleluya, untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Seringkali kami ada dalam tekanan-tekanan karena kami keliru menempatkan diri kami Tuhan. Karena kami terlalu sibuk dan melupakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami dikuasai oleh kekhawatiran. Kami dikuasai oleh kesombongan kami. Oh, haleluya. Siang hari ini Tuhan, kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau tidak
mau kami terus hidup dalam kekhawatiran, membuang-buang energi, membuang-buang waktu dengan perkara-perkara yang tidak berguna, membuang-buang waktu dan mengabaikan keselamatan, membuang-buang waktu dan mengabaikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, kami mau belajar untuk mengambil tempat yang benar. Kami mau belajar seperti Maria. Kami mau belajar untuk sibuk dengan perkara-perkara yang benar Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Bukan perkara-perkara lahir yang penting, perkara rohani itu yang penting Tuhan. Tolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sunat hati itu yang penting Tuhan. Oh haleluya. Kami mau menanggalkan segala perbuatan daging. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami. Oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah menghapuskan, mengampuni segala kesalahan, segala kejahatan, segala ketidakkudusan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Yang khawatir kami percaya siang hari ini Tuhan bebaskan dari kekhawatiran. Yang salah tempat, salah posisi, kami percaya siang hari ini Tuhan kembalikan kepada posisi yang benar, berada seperti Maria di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Ini yang menjadi doa, permohonan, ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita pulang bawa berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua, diberkatilah setiap pribadi kita. Nikah rumah tangga diberkati Tuhan, seisi rumah diberkati Tuhan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah diberkati Tuhan, masa depan diberkati Tuhan, pekerjaan dan usaha diberkati Tuhan, ibadah dan pelayanan diberkati Tuhan. Berkat-berkat dari Bapa yang baik, Bapa Sorgawi, dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua, sidang mempelainya yang sempurna. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.